Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wal aslu tsani, adapun pokok yang kedua, ma ta'lamu, yaitu apa yang mengetahui oleh kamu, annal balika, akan bahwa seorang raja, fid dunia, yang ada di dunia ini, idza ajra ala ahadin jirayatan, yaitu apabila memberikan oleh raja atas seseorang jirayatan, akan gaji, min ta'amin, daripada makanan, au syarabin, atau minuman. Jadi jirayatan akan bingkisan, gaji dah, bingkisan, min ta'amin, daripada makanan, au syarabin, atau minuman, au kiswatin, atau pakaian, au darahima, atau uang perak, au dananiro, atau uang emas, ma'dudatin, yang terhitung jumlahnya, faniyatin, yang habis, yang binasa. Fa innahu, maka sesungguhnya raja, yastakhdimuhu, yaitu menyuruh berkhidmat oleh raja, hu, akan orang yang diberi gaji, beri dia ana al-laili, pada tengah-tengah malam, yakni sepanjang malam, wan nahari, dan siang, ma'ama fi dzalika minadz-dzulli was-sighari, serta apa yang ada pada demikian itu berkhidmat, minadz-dzulli, daripada kehinaan, was-sighari, dan kerendahan, wa yaqumu ala ra'sihi, dan menjalankan oleh orang yang diberi gaji, ala ra'sihi, di atas kepalanya raja, yakni di depan raja, hatta tuhaddira rijlahu, sehingga bengkak oleh dua kakinya, wa yas'a baina yadayhi, dan berusaha oleh orang yang diberi gaji, baina yadayhi, di hadapan raja, idza raqiba, apabila mengendarai oleh raja, wa rubama yahtaju an yakuna
babihi tulal laili harisan, dan terkadang butuh oleh orang yang diberi gaji, ala babihi, di atas pintunya raja, tulal laili, pada sepanjang malam, harisan, yaitu security, satpam, penjaga. Wa rubbama yabdu lahu adun, dan terkadang nampak bagi raja oleh musuh, fayahtaju an yuqatila adubahu, maka butuh oleh dia akan bahwa melawan oleh dia akan musuhnya raja, fayabdula ruhahu, maka ia berikan akan nyawanya dia, allati la khalafa anha li ajlihi, yang tidak ada gantinya daripada ruh, li ajlihi, karena lantaran raja. Wa yantamilu kulla hadhil khidmah wal kulfati wal khatari wad darri ajli tilkal manfaatin nakidatil haqirati, dan ia menanggung sabar akan segala ini pelayanan, wal kulfati, dan beban, wal khatari, dan ketakutan, wad darri, dan bahaya, li ajli tilkal manfaah, karena lantaran itu manfaat, an-nakidati, yang sedikit, al-haqirati, yang hina, ma'annaha bil haqiqati minallahi ta'ala, serta bahwa gaji itu pada hakikatnya yaitu dari Allah Ta'ala. Wa innama huwa bimanzilati sababin fi dhalika, hanya saja dia si raja yaitu dengan pangkatnya perantara, sebab wakil pada yang demikian itu. Farabbukal ladzi khalaqaka, maka adapun Tuhan yaitu yang menciptakan oleh Tuhan akan kamu, walam taku syai'an, dan tidak ada oleh kamu sebelumnya syai'an, yaitu apa-apa. Summa rabbaka, kemudian mengasuh, merawat oleh Tuhan akan kamu, fa ahsana ilaika tarbiyata, maka membaguskan Tuhan kepadamu akan perawatan, pengasuhan. Summa an'ama alaika minan ni'amil zahirati wal batinati, kemudian memberikan nikmat oleh Tuhan atas engkau, minan ni'amil zahirati, daripada nikmat yang zahir, wal batinati, dan nikmat yang batin, fi dinika, pada agamamu, wa nafsika, dan dirimu, wa dunyaka, dan duniamu, ma la yablughu kunhaha fahmuka wa wahmuka, akan sesuatu yang tidak sampai akan hakikatnya nikmat oleh pemahamanmu dan sangkaan. Qala azza min qailin, berfirman oleh Allah maha mulia daripada yang berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jikalau kamu menghitung-hitung nikmat Allahi, akan satu nikmat Allah saja, la tuhsuha, niscaya tidak bisa menghitung oleh kamu akan satu nikmat itu. Al-ayat. Summa innaka tusalli rak'ataini, kemudian sesungguhnya engkau yaitu salat oleh engkau rak'ataini, akan 2 rakaat,
ma'ama fihima minal ma'ayibi wal afat, serta apa yang ada pada dua rakaat itu daripada cacat dan malapetaka, kekurangan. Wa ma'ama wa ada-adaihima fil mustaqbali, dan disertai apa yang Allah janji atas dua rakaat pada masa mendatang, min husnis sawabi, dari bagusnya pahala, wa turubil karomati, dan aneka macam kemuliaan-kemuliaan, hatta tasta'dima dzalika, sehingga menganggap besar oleh kamu akan yang demikian dua rakaat, wa ta'ajjaba bihi, dan merasa ujub, merasa bangga diri oleh kamu dengan itu perbuatan. Falaysa dzalika min sya'ni aqil idza nadarta, maka tidaklah yang demikian itu ujub, yaitu daripada perilaku orang yang berakal cerdas. Idza nadarta, apabila merenung oleh kamu. Fahadhihi, maka adapun ini uraian, hadhihi, yaitu ini uraian yang sangat amat manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, semua kita pengen hidupnya bahagia. Semua kita pengen hidupnya bahagia, penuh sukses, penuh tenteram, penuh senang. Itu kita punya mau. Pengen kita sukses di dunia, pengen kita sukses di alam kubur, dan kita pula pengen sukses di akhirat. Bagaimana caranya supaya kita bisa sukses? Maka ulama besar dari Naisabur, dari Tus, sekarang masuk di negeri Iran, Irak, udah ke Iran, masuk Iran. Al-Imam Ghazali qaddasallahu sirrahul aziz memberikan resep kepada kita, memberikan kiat-kiat kepada kita, memberikan training kepada kita, supaya kita menjadi hamba Allah yang sukses di dunia, sukses di kubur, dan sukses di akhirat. Ditulislah kitab yang kita baca ini, Minhajul Abidin, metode kiat-kiat orang yang beribadah supaya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa tahapan menuju sukses itu ada 7 tahap yang harus benar-benar kita lalui, mau tidak mau. Tanpa melalui ini sulit kita mendapatkan kesuksesan. Bisa jadi kesuksesan yang ada adalah kesuksesan semu yang tak punya nilai sukses di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahapan pertama udah kelewat jauh sejak kita awal ngaji di musala ini, namanya tahapan ilmu dan ma'rifat. Tahapan menyadari dari mana kita berasal, siapa yang mewujudkan kita sampai kita ada di alam dunia ini. Sudah kelewat itu dengan uraian panjangnya. Kedua,
setelah sadar kita yang ngadain adalah Tuhan yang suci, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang maha menentukan, adalah keinginan kita untuk dekat dengan Tuhan. Kata Imam Ghazali, enggak bisa kita bisa dekat dengan Tuhan kecuali kita harus menyelami kesucian Tuhan dengan cara bebersih diri, yaitu memasuki tahapan kedua, bertaubat. Bersihkan kita supaya kita enggak ada virus zahir dan virus batin. Bertaubat dengan segala hal-hal aturan taubat sudah dibedah. Sesudah kita taubat benar, maka tidak cukup, kata Imam Ghazali. Maka ternyata ada rintangan pengen dekat sama Allah. Ada kalanya rintangan itu urusan duit, ada kala rintangan itu istri, anak, atau teman. Ada kalanya rintangan itu setan. Dan yang terbesar rintangan itu adalah hawa nafsu. Ini namanya rintangan. Bagaimana cara menguasai diri supaya tidak terbebani oleh duit dan seterusnya. Kalau orang, bagaimana kita supaya tidak menjadi bingung. Dulu waktu bujangan enak kita ngaji, punah bini lebih enak, udah ada yang masakin gak keganggu. Udah punya bini kagak boleh ngaji juga sama bini, ngaji mulu, kopi ribut lagi. Makhluklah yang ganggu, termasuk makhluk yang halus yang gak kelihatan oleh mata. Korosu kopi rokok samsu, korona kopi rokok sampurna, nganggulah sama kita, terganggu. Makhluk ada aja yang mengganggu. Loloslah ini, maka ada setelah rintangan ada kendala. Bagaimana merapikan kendala supaya kita bisa mengendalikan. Ada kendala rezeki, ada kendala masa depan yang dirasa suram, ada kendala kesulitan-kesulitan hidup, belum lagi tentang ketentuan Allah. Ini harus dihadapi dan itu sudah diurai. Ada tawakal, ada tafwid, ada sabar, ada ridho, sudah kita bedah. Lanjutlah kalau orang pengen sukses menuju tahap kelima, namanya tahapan harap-harap cemas. Disinilah orang harus ada termotivasi untuk hidup sukses, baik di dunia maupun di kubur maupun di akhirat. Diteranginlah oleh Imam Ghazali apa itu khauf, apa itu roja. Lolos itu masih ada tahapan ke-6 dan ke-7, dan malam hari ini pembahasan lanjutan tahapan ke-6, yaitu malapetaka, benalu kesuksesan. Apa itu di antara benalu kesuksesan? Maka malam hari ini kita membedah benalu kesuksesan. Namanya disebut ujub. Apa itu ujub? Merasa bangga diri dengan pencapaian yang dia dapat. Gua hebat, gua paling anunya, gua paling rajin sedekah, gua paling rajin baca sholawat, gua paling rajin baca ratib, gua paling rajin apalagi ya,
sholat malam, gua paling rajin sholat duha, gua paling rajin apalagi baca Quran. Apanya? Muncul gua anak sifat ananiyah, merasa dirinya, bangga diri. Bagaimana supaya kita nggak jadi orang bangga diri? Imam Ghazali ngasih resep biar kita nggak ujub. Caranya, kata Imam Ghazali, bagaimana kiatnya supaya kita bisa menghilangkan benalu daripada kesuksesan yang namanya ujub. Benalu itu apa ya? Wah, istilah zaman sekarang, virus yang paling gampang. Bagaimana caranya menghilangkan virus ujub? Yang virus ini jauh lebih berbahaya daripada virus corona. Itu merusak pada badan doang, berujung pada mati. Itu virus corona. Tapi virus ujub bukan merusak badan, merusak pikiran dan mindset, merusak iman, dan merusak nikmat kubur, dan merusak nikmat akhirat yang berujung masuk neraka. Gara-gara ujub, bangga diri, ana khairun minhu, tinggian gua lah dibanding Adam. Adam dari tanah, gua dari api. Gua ibadah dari dulu. Adam, gua ibadah belum dicipta. Ngapa juga gua sujud sama Adam, orang kemarin? Begitulah virus ujub yang memunculkan ketakaburan sebagai varian barunya, turunannya. Bagaimana cara menghilangkan ini? Saudara, Imam Ghazali mengasih resep yang jitu, yang kalau kita ulang-ulang di rumah, diingat-ingat, kita bakal hilang rasa ujub, yang muncul rasa syukur. Lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya hasbi ala hadhihi ni'mah. Bakal muncul alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'aman wa yukafi'u mazidah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bakal muncul itu. Nggak bisa nih muncul ini kalau virus ini belum hilang. Sulit. Bagaimana caranya? Kata Imam Ghazali, karena beliau ahli filsafat, supaya kita logikanya sehat, diajarkan pola pikir. Kata Imam Ghazali, ada seorang raja. Kata Imam Ghazali nih, ada seorang raja yang biasanya banyak aparatur sipil kerajaan, ASN, bukan kau kerajaan mah. Jadi banyak pegawainya, PNS raja, banyak yang ngelayaninnya, banyak karyawan. Cuman kalau buat toko namanya karyawan, kalau buat negara namanya aparatur, PNS. Panas PNS panas, kagak gua ganti juga di asin. Panas asin.
ASN, asin. Maka seorang raja banyak karyawannya. Karyawan ini raja di dunia biasanya menggaji, memberi gaji tiap bulan, kasih gajian kepada karyawan, kepada pegawai kerajaan, kasih gaji tiap bulan. Kadang kasih makan, itu namanya gaji pokok. Dikit, tergantung golongannya. Golongan berapa, ruang berapa. Golongan 2, dah alamat ini, SMA ini, golongan 2. Enggak kuliah kalau golongan 2 ya. Ayah golongan berapa terakhirnya? Wahid. Begitu. Golongan 2. Kalaulah dia kuliah, udah sarjana, diterimanya golongan 3, 3A, 4 tahun itu kalau benar naik 3B, 4 tahun naik lagi 3C, 4 tahun naik lagi 3D, 4 kali 4 16 tahun baru pindah golongan 4A. Sampai pensiun nggak jadi petinggi-petinggi, masih jadi punggawa aja. Kita orang kerja begitu, kerja. Kadang kita memandang orang lain enak kerjanya. Jadi polisi mah, ya Allah, nggak ada nganggurnya corona begini, belum nanya dia mau polisi, puyeng polisi juga, menanggar dipotong-potong lagi, ya Allah. Dia belum tahu yang enak menjadi pengusaha, dia belum ngobrol sama pengusaha, justru dia usahanya kantin di sekolah, tutup 2 tahun kantin. Dia belum ngobrol sama pengusaha, tapi memandang orang itu enak. Intinya ada raja mempekerjakan di kerajaannya dengan digaji. Ada perusahaan mempekerjakan di perusahaannya menjadi karyawan, digaji, kasihlah gaji pokok, kasih uang makan. Loh, kan usahanya makanan, ya dikasih makan tapi dipotong gaji juga. Potong gaji nggak sih? Kalau makan di Hokben tuh, oh kagak, alhamdulillah, takut dipotong doang. Tapi walaupun kagak juga nggak boleh banyak kali ya, potong juga ya, kalau nambah ya. Jadi saudara, begitulah kita kerja gitu, kata Imam Ghazali. Ini menarik ya, kita kasihlah THR, tendangan hari raya. Namanya ditendangkan kagak turun, begitu. Dapat THR, gitu. Kasih makan, kasih transport, ada tuh transport kehadiran, kasih juga BPJS, gitu. Dulu namanya jam sostek, dulu jam sostek, begitu. Askes kasih. Sekarang askes nggak ada duitnya, udah gua pindah di sono. BPJS juga yang udah masuk, yang dulu kan udah lama juga, udah situ aja. Lu jangan banyak tanya, berisik lu, begitu kata dia. Ini cerita raja, nggak nyinggung, kagak, cerita raja nih Imam Ghazali. Nih kita nggak mau ngomongin orang, karena ngomongin orang nggak ada faedah. Kita mau ngomongin diri kita supaya kita jadi benar. Kalau kita ngaji ngomongin orang, kita nggak benar-benar. Mendingan ngaji buat diri kita, biar diri kita kita diibaratkan kerja jadi PNS.
Jadi PNS kita nih yang ngaji nih semua PN di sebuah kerajaan. Begitu. Kasihlah dirham, ya. Kalau Indonesia rupiah. Begitu. Audananir, atau karena di luar negeri kerja di Indonesia kasihnya dolar. Kan beda. Begitu. Kan yang bedain masalah mancung dan pesek aja. Kalau yang mancung bisa bahasa Inggris dolar kan di bandara begitu. Ini pesek dan rupiah aja. Begitu. Kasih gaji uang berapa makdudatin kehitung. Nih kita bukan PNS, boleh buka tuh di sistem pergajian Departemen Keuangan. Kalau jadi PNS baru masuk kerja berapa gajinya, kalau golongan ini berapa, golongan ini berapa, golongan ini berapa, ada nggak angkanya? Hah? Ada, ketahuan angkat sekian tahun sampai umur 50 kudu pensiun ada. Sebelum kita masuk, cuman sekarang umur kita 49 udah begini lah, kan belum masuk udah tahu ada batasnya umur sekian kudu dianggapnya kita udah jompo, udah nggak produktif, udah dah gua kagak butuh lo, udah begitu pensiun. Alhamdulillah ada uang pensiun, alhamdulillah. Dia tidak ngerti itu di aturan bernegara. Dalam sistem bernegara, kalau orang seumpama, biar gampang, gajinya aturannya 1.200.000, gajinya aturan dia yang dapat 1.200.000, yang 200 disimpan, yang dikasihin 1.000.000, terus saja disimpan. Kapan dikasihinnya? Tar kalau berhenti. Jadi yang dikasihin berhenti itu duit siapa? Duit siapa? Hah? Duit kita. Yang dipakai sama dia buat dagang, tambah maju nggak? Hah? Maju. Kan lumayan dia. Udah kehitung sekian tahun, berarti dana pensiun kita sekian, ada hitungannya. Boleh tanya sama pegawai negeri. Lah kan bini kita pegawai negeri juga masalahnya, kan tahu. Ada batasnya. Karena ada. Begitu. Aturannya semuanya. Begitu. Ada aturannya. Gajinya udah kehitung. Banyak, lah dikit. Pensiunan dari PLN, CSW. Tahu nggak ya? Seumpama, ini kan contoh. Duit siapa tuh yang kita dapat? Lah duit kita. Dari dulu kerja sekian tahun, dibaginya tiap bulan aja, jangan banyak. Begitu. Itu gaji pensiun untuk bayar listrik, bayar telepon, bayar air. Listrik sekarang pakai pulsa. Itu kagak cukup buat bayar tuh. Yang kata kita yang ngelihat enak dia PNS, enak. Belum ngobrol. Kalau udah ngobrol mah puyeng dia juga. Kita belum ngobrol. Udah ngobrol puyeng. Itu kata Imam Ghazali nih. Denganlah kita jadi karyawan dengan gaji sekian di perusahaan ini, mencontoh Imam Ghazali di kerajaan nih. Maka kita orang yang jadi karyawan nih di kerajaan itu disuruh kerja oleh raja sebagai bentuk imbalan gaji. Kan dikasih gaji, kasih makan, kasih transport, kasih tunjangan kalau bahasa kita orang. Maka kita disuruh kerja oleh
siang malam dia gak ngerti, kudu kerja. Ya Allah, apalagi kayak musim begini nih, kita jadi aparat polisi dah. Ya Allah, Lebaran suruh panggir di jalan tol kudu diri panasan, puasa, tapi emang kudu kerja. Ya begitu, nilang kagak boleh, kan bukan urusannya nilang, gak ada pasalnya. Nilang orang pulang kampung kan gak ada pasalnya. Jadi nyuruhnya apa? Putar balik aja, ente muter aja, nyuruhnya begitu. Nilang kagak. Tapi emang karena dia tugasnya, ya kudu dijalani sebagai imbalan dari gaji kita sebagai karyawan. Hujan kudu jalan, pagi-pagi kudu keluar dari rumah, siang malam. Kata Imam Ghazali ini, ma'ama fi dzalika minaduli was-sighar, udah kerja siang malam, emang enak kagak? Ama Danru diomelin. Ya Allah, udah capek masuk kantor diomelin sama komandan Regu Danru, pimpinan kita. Aduh pusing banget, pusing. Bos ngomel-ngomel di kantor, mendingan pulang, diomelin sama bini gitu. Danti komandan istri. Ya Allah, apa enggak pusing tuh? Coba hidup kerja diomelin, dan kita siap babak belur kaki kita sampai bengkak kerja, sampai jatuh demi raja supaya aman. Begitu. Kalau raja sudah jalan, kita di depan. Kalau ada macan yang diterkam dulu, lah kita. Begitulah kerja di kerajaan. Kalau di presidenan namanya sabara. Bener nggak ini? namanya sabara. Namanya sabar. Itu kalau ada orang demo, sabara tuh barisannya di paling. Iya, emang begitu. Itu begitu. Sepanjang yang saya tahu, itu begitu. Pokoknya begitu. Nyemprot gas air mata. Iya, kayak begitu. Capek dia. Disemprot teman kita, ketemu waktu itu SMP-nya bareng, enggak disemprot, diomelin oleh komandan. Apa enggak pegel itu? Begitu kata Imam Ghazali. Capek kita di kantor, bos ngomel-ngomel yang gak kita disuruh jaga jarak di kantor, tapi waktu naik gojek rapet, ntar pulang rapet lagi. Tapi emang bos kudu begitu, ya kudu diturutin. Sebagai imbalan dikasih gaji. Kadang-kadang kata Imam Ghazali, kita disuruh diri di pintu rumah raja, diri aja siang malam sampai kakinya bengkak, duduk aja kagak boleh, tiduran kan kosong kagak boleh, ada CCTV, kudu diri. Ya Allah, gimana enggak kaki semutan sampai pindah jadi gajahan dari semut tuh, kan pegel. Begitulah kita. Kadang-kadang ada musuh yang mau mendemo raja, lakan butuh kudu kita hadapi, kata Imam Ghazali. Supaya apa? Ngadepi musuh. Berarti nyawa kita menjadi
taruhan. Apalagi tidak enak jadi aparat yang didinas dia polisi dibanding tentara. Begitu jelek mulu kesannya, akhirnya security juga kudu diandarin polisi. Jadi keliru nangkep nih polisi apa security, enggak tahu. Security girang udah kayak polisi, polisi jadi turun pangkatnya. Tapi kita sebagai bawahan emang begitu apa maunya raja? Iya, emang begitu. Sebagai imbalan dari gaji yang kita ambil. Kan begitu. Ini Imam Ghazali nih. Emang kali dari dulu sampai sekarang sama-sama juga kali ya. Begitu. Itu nyawa kita korbanin buat ngadepin musuh raja yang tidak ada gantinya, harga nyawa hanya demi raja. Begitu kata Ghazali. Dan kita siap menanggung segala macam pelayanan, hujan, panas, bahaya di jalanan, belum dicurigai, sebagai bentuk imbalan gaji yang katanya ada pensiunan enak. Begitu. Padahal kata Imam Ghazali, semua gaji itu, baik itu raja ngasih atau bos di perusahaan, itu semuanya hakikatnya Allah yang ngasih. Dia mah cuman wakil Tuhan. Bahasa Imam Ghazali, bimanzilati sababin, pangkatnya kasir. Dia mau kasir Allah. Kan bukan dari dia tuh gaji. Dari pajak-pajak yang diambilin dari kita. Ada PPN, ada PPH. Begitu kita punya tanah, kita jual, maka kita diambil pajak. Namanya pajak penjualan. Potong lagi. Sama kerajaan, sama raja, pajak penjualan. Bisa 2,5%, bisa 5%, tergantung itu. Habis itu kita beli mobil, pajak. Pajak apa? Pajak apa? Hah? Wah, nggak ngerti pajak nih, kudu kuliah ini. Pajak pembelian. Iya, punya barang. Pajak pembelian mobil. Duit kan udah dipotong tadi. Jual tanah. Ini duit dari jual tanah itu kan udah dipotong pajak, udah dizakati. Ini kudu zakat lagi. Beli mobil, namanya pajak pembelian. Kita sulit, mobilnya kita jual, maka kita kena pajak. Pajak apa? Penjualan. Sudah kita dipotong pajak, beli motor, kita kena pajak lagi. Pajak apa? Pembelian. Lalu kita bawa ke Indomaret, kena pajak lagi. PPN, penambahan nilai, pajak lagi. Begitu. Pajak itu terus. Apanya? Apanya? Masa begitu? Pajak. Lah perut kita lapar, datang ke rumah makan, baru datang kena cas parkir 5.000, baru masuk doang, belum makan, belum, dan belum tentu ada. Udah habis, tapi kudu bayar.
bayar lewat 5.000, bayar lewat. Tapi kalau ada kotak amal masjid pura-pura merem, ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Tuh begitu. Makan karena PPN, begitu. Kita pengen buru-buru lewat jalan tol, kudu naruh duit dulu sama dia, naruh duit gitu. Satu orang 100.000 aja kali sekian kan lumayan, naruh duit. Boleh lewat karena kita udah naruh duit dulu. Ngantrinya lama padahal duit udah duluan kita kasih. Mau masuk susah kan, kudunya jangan dihalangin kan, udah bayar dulu kan, begitu. Sakit kita bayar dulu, bayar, ngantri padahal duitnya udah duluan, begitu. Itu begitu tuh namanya. Hakikatnya semuanya dari Allah. Bos gaji kita tiap bulan itu sebetulnya yang ngegaji Allah. Kalau bos mau kasir Allah, dari Allah. Enggak boleh dia sewenang-wenang kepada karyawannya, diatur oleh Islam. Namanya kitabul ijarah, hukum perserikatan pekerjaan, diatur, aturannya ada. Tapi fikih kita enggak pada bagian itu. Hukum kuli kata kita orang kasarnya. Allah yang kasih kita makan, Allah. Maka saudara, itu orang bagi duit sama kita, yakini di hati yang ngasih kita Allah. Bos kita ngasih duit sama kita, kita terima nih gaji tiap bulan. Jangan salah, jangan kita kata bos, Dul, namanya si Dul, gaji udah gua transfer, yoi, jangan yoi, jangan alhamdulillah, jangan. Bagaimana kita harus ngomong ketika transferan gaji masuk? Ya Allah, saya yakin ini dari engkau gaji, dari engkau gaji, dari engkau. Adapun bos di perusahaan itu wakil engkau, yang ngasih ini engkau. Alhamdulillah ya Allah. Tapi saya bertanya, engkau masih ngasih rezeki yang masa ini untuk apa ini gaji? Tanya. Kalau dapat gaji itu tanya untuk apa ini? Kau masih ngasih rezeki sama saya nih, biar kita enggak digunakan sembarangan. Tanya. Kalau kita dapat duit itu tanya sama Allah, ya Rabb, enggak mungkin kau perhatiin nama saya kalau bukan untuk saya lebih dekat dengan engkau. Karena kita enggak menganggap dari Allah, biasa aja, sama Allah kurang nurut. Pala rezeki dari Allah, hidup dari Allah, sehat dari Allah, makan dari Allah. Tapi ada wabah begini, ama Allah jauh dia, ogah ama rumah Allah, ngeri ada wabah. Padahal Allah yang ngasih. Kata Imam Ghazali, Allah yang ngasih. Coba renungi ini, biar paham. Kok dari Allah? Begitu kata kita, kan dari bos. Begitu, kan dari raja. Mana dari Allahnya? Begini kata Imam Ghazali, ente pikirin, ente ini dulunya nggak ada, dulunya
Enggak ada. Maka Allah lah yang ngadain ente. Allah yang ngadain dari tidak ada menuju ada. Ditaruhlah tuh, dititipin di perut bapak kita. Akhirnya calon bapak kita ini ketemulah orang yang cocok buat naruh kita tempatnya, namanya calon ibu kita. Maka masuklah itu yang Allah ciptakan itu ke rahim ibu kita. Proseslah kita sampai kita berojol. Allah. Apakah berojol doang? Kita nggak bisa makan, minum, cebok, nggak bisa. Allah rawat kita dengan baik. Ditaruh di hati ibu kita sayang. Ada CCTV, ada sensor. Lapar nih, tahu ibu kita. Nih, tahu ibu kita. Apa aja tahu ibu kita. Karena ada sensor. Siapa yang naruh? Allah yang ngerawat kita. Dirawatlah kita sama ibu kita. Malah kita sakit dibawa ke dokter. Allah tuh ngasih pikiran. Sampai bapak kita waktu lahiran kita, ngapa sampai enggak diakekahin, habis nyekolahin BPKB. Demi siapa? Demi siapa? Demi kita. Nih kita nih prosesnya. Akhirnya bapak ibu kita sekolahin kita, didik kita, enggak lelah nyari duit buat kita. Allah tuh yang ngopenin kita. Kasihlah nikmat kita. Yang satu nikmat saja, kata Imam Ghazali, satu nikmat. Ini yang ayat suka salah orang-orang kalau berpidato. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Orang-orang suka terjemah kayak begini. Kalau anda mau menghitung berapa jumlah nikmat Allah, kagak bisa anda ngitung. Kagak ada itu tafsir kayak begitu di Qur'annya. Kagak ada. Salah dia nerjemah begitu. Allahnya nggak ngomong wa in ta'uddu ni'amallahi la tuhsuha. Kagak. Allah ngomongnya kalau anda menghitung satu nikmat saja yang kuberikan kepadamu, satu aja, kau tak bisa menghitung itu satu. Contoh nikmat melek. Ini mata kita melek, enggak buta. Ini nikmat. Satu nikmat melek. Karena satu nikmat ini ada banyak turunan nikmat. Bukan melek doang. Kok dengan melek kita bisa ngelihat ini coklat, ini merah, itu kuning, itu putih. Padahal dari melek doang. Kok bisa ya? Kalau kita tidak dikasih melek, satu doang warna itu, hanya hitam. Melek doang. Dari mana tuh merah? Allah. Dari mana tuh kuning, hijau, segala macam? Itu satu nikmat. Apalagi berbagai macam nikmat yang lain. Satu aja nikmat. Tidak bisa dihitung. Jadi segalanya Allah openin kita. Allah beri kita rezeki. Sampai nih malam kita hidup, kita sehat, kita makan. Walaupun pandemi-pandemi begini masih diopenin sama Allah. Lalu kemudian kita sedekah. Idul Adha kita ngorban umpama. Lalu kata kita, gua hebat. Hebat dari mana? Orang semuanya dari Allah. Kan di kantor gue yang kerja. Tenagamu dari mana? Kakimu punya siapa? Matamu punya siapa? Siapa yang membuat bos percaya sama kita? Sampai ngangguk-ngangguk sama kita. Kalau dia lihat, kalau nggak ada dia main Mobile Legend mulu. Ada dia baru kasak kusuk.
Ada nggak yang kayak begitu tuh? Ini orang Tanah Abang nih. Begitu. Kan Allah yang ngopenin. Tenaga dari Allah, semua dari Allah. Lalu kita sedekah nih dari gaji yang kita dapat berapa sebulan? 5 juta. Kita keluarin buat ngisi kotak amal Jumat. Kira-kira berapa? 100.000, 50, 20, 10.000, 5.000, 2.000. Kira-kira berapa yang dimasukin? 2.000. Alhamdulillah. Tapi nggak berhenti di 2.000. Di 2.000 ada 10 lembar, 9 lembar kaku, yang satu lecak. Kira-kira yang kita masukin yang mana? Tuh. Itu kita itu. Lecak, saudara. Tapi Allah janji, kan duit dari Allah, tenaga kita dari Allah. Kalau Allah kasih sakit kan nggak diterima sama kerja juga. Ini kan semuanya dari Allah. Allah kasih sama kita tuh. Biar gampang, 5 juta lewat bos kita. Itu namanya kasir Allah. Kasir doang. Teller. Teller tuh bukan duitnya, walaupun banyak. Wih, enak tuh teller pegang-pegang duit mulu. Ngobrol sama dia, mumet dia. Begitu. Karena dia kasir. Maka kita ini bos nih kasir. Allah yang kasih sama kita semuanya. Anggap 5 juta gaji kita sebulan. Kita buat ngisi kotak amal tuh 2.000. Allah udah janji, la in syakartum la azidanakum. Ende bersyukur dengan 2.000 masukin, ane kasih tambahin lagi. Wa ma anfaqtum min syai'in fa wa yukhlifu. Saya kasih lagi dari Allah. Coba Allah tambahin lagi. Kayak rambut pala dicukurin mulu, gondrong lagi. Enggak kayak alis, enggak pernah dicukur, gondrong enggak? Kagak. Sedekahin dari Allah. Lalu Allah janji, gua kasih lagi. Kita sedekah, gua kasih lagi. Lalu kemudian kita bangga, dapat gua tuh, dapat gua. Ngerjain kagak, timbang ngomong doang. Gua, mana guanya? Kalau ngomong doang mah bisa. Begitu, saudara. Itu namanya ujub. Namanya ujub. Kalau nggak ada gua, nggak bisa. Gua. Siapa kita di mata Allah? Dengan kita ujub, tak bisa kita. Lalu kemudian kita sholat malam 2 rakaat. Lalu kemudian pagi kita mata rada ngantuk-ngantuk. Ngapa lu pucat? Gua malam tahajud. Luar biasa ya gua. Emang gua mau luar biasa, emang malam tahajud. Orang banyak pergi ditanya, berapa rakaat? 2 sih. Sebelumnya nonton Copa Amerika. Lelamaan nonton Copa Amerika sama 2 rakaat. Itu dibanggain yang 2 rakaat. Nggak ada bandingannya. Padahal 2 rakaat sholat yang dikerjakan, Allah udah janji tahajud 2 rakaat. Nih pahalanya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Lalu kemudian kita ujub. Orang yang cerdas akalnya nggak bakalan ada ujub. Orang segalanya dari Allah. Minallah. Apa aja dari Allah. Dulu lahir nggak punya apa-apa, sekarang punya kontrakan di kebun mangga. Berapa kita punya kontrakannya ini? Contohnya 15 pintu. Lakan yang jadi puyeng kita juga. Kan bukan corona yang bikin puyeng, cicilan. Bener nggak? Lakan kita salah kita. Kok salah kita pun salah Allah? Lakan yang tanda tangan dengan BRI-nya depan tuh apa tuh ya? BRI apa BCA ya? Kita. Lakan salah kita. Jual aja dari 15 pintu 1 pintu. Biar nggak puyeng untuk menutup yang ada. Cut.
Kan nggak ada, kan asalnya juga nggak ada. Itu 15 dari Allah. Buang yang bikin pegel. Jangan hidup berdasarkan kemauan, tapi hidup berdasarkan kemampuan. Biar tenang. Begitu. Sehingga kita nggak nyalain Allah, masih banyak nikmat Allah. Lalu kita menggerutu. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini lockdown. Berat badan nambah. Apa enggak makan banyak itu? Ya Allah. Lalu kita jelek. Kayak begitu. Biar kata dia ngeluh-ngeluh, lebaran pakai BHS, biar kata merek Atlas. Boleh hasil sedekah. Kan masih pakai. Lalu kemudian kita merasa diri kita tinggi, enggak mau ibadah sama Allah. Sok menganggap ibadah, mengapa ibadah di musola? Ada wabah. Orang kayak gua nih, nurut Sabtu Minggu ke Ciseeng mancing. Antara rumah dia dan masjid 100 meter. Ciseeng. Nurut di mana? Ini tak paham. Maka kita tak boleh sombong dan ujub sama Allah. Segalanya dari Allah. Ya Rabb, ini kullu minka. Segalanya dari Engkau. Apa yang saya mau minta? Surga. Tuh ujungnya. Mau minta surga? Enggak. Malu, wong semuanya dari Allah. Mau minta? Enggak. Udah terserah engkau, mau dikasih suka-suka, yang penting kau redho aja dah. Saya ibadah ini terserah engkau. Saya enggak surga, enggak, udah engkau dah, ridhomu aja dah. Saya cuman mengabdi. Begitulah ibarat PNS, saya mengabdi. Kata kau kerja di rumah, siap. Kata kau suruh masuk, imbalan. Masa disuruh ibadah sama Allah enggak mau? Enggak benarlah kita. Enggak benarlah kita. Pembawa berita di televisi mau baca berita, cuman mau ngadepin makhluk Allah, ngadepin manusia. Dia sempurna, dicopot tuh apanya tuh, maskernya ditaruh, baru selamat siang. Reportase apalah judulnya, terserah, itu TV. Dicopot. Buat apa? Karena mau komunikasi dengan orang supaya jelas. Maka dibuka maskernya. Kita mau komunikasi sama Allah di rumah Allah. Waktu sholat mulut ditutup. Emang lebih tinggi manusiakah dengan yang nyipta manusia? Bila jurnalis saja mau ngomong sama manusia, dibuka maskernya. Kita mau munajat sama Allah, ditutup mulutnya. Yang kata Nabi, innamal musalli munajir rabbah. Orang yang sholat itu mau bincang sama Tuhan, lalu kita tutup rapat, seakan-akan Tuhan itu menjijikan nama kita. Dan ini adalah enggak niat itu. Lono mau ngomong sama Tuhan biar fasih, enggak mau kita. Turunin aja maskernya, turunin. Biar sholat kita sempurna. Mohon Tuhan. Begitulah namanya mengerti, tidak ujub. Masa ngerokok dia maskernya dibuka sama Tuhan, ditutup sholat. Emang tinggian rokok? Di mana keimanan itu berada? Inilah biar kita enggak ujub, biar kita sadar kita makhluk lemah, yang kuat Allah. Maka kita ini lemah, dan ini salah satu kiat biar kita tidak ujub. Orang yang cerdas tidak bakalan ada ujub di hatinya.
Karena itu kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, membaca kalamnya Imam Ghazali tapi dengan bahasa sastra, la tufrihu kata'ah li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Kata Ibnu Athaillah, jangan sampai kebaikanmu membuat kau bangga diri, tapi banggalah karena kebaikan itu datang dari Allah melalui dirimu. Terima kasihlah sama Allah, kau kuat sholat, kau kuat ngaji, kau kuat baca ini baca itu. Yang hebat adalah Allah yang memberikan segalanya kepada kita, dan kita kudu banyak tunduk sama Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ke masjid mati, ke masjid mati, masih mendingan kita ibadah mati daripada kita enggak ibadah, mencela-cela orang ibadah lalu mati su'ul khatimah. Orang ibadah kita cela, begitu, maka kita tak etis. Oleh karena itu saudara, tak boleh kita ada ujub. Bersihkan itu hati kita dari ujub. Ini namanya virus. Ujub ini yang lebih berbahaya dari virus-virus zahir, karena ini virus bakal merusak seluruh amal ibadah kita. Impian kita meraih kesuksesan di kubur dan di akhirat sulit untuk diraih bila kita ada keujuban di hati kita. Moga Allah buang dari hati kita akhlak-akhlak buruk kita, Allah isi hati kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.